Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mugarovers semuanya. Jumpa lagi sama aku Zaira, presenter dan IPM Mugaru. Mugarovers semuanya, jangan lupa ya, nanti tanggal 21 Oktober ada pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum IPM Mugaru periode 2025-2026. Pemilihan itu akan diikuti oleh seluruh siswa-siswi, guru dan pegawai di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Tapi guys, sebelum pemilu di tanggal 21 Oktober nanti, para calon ketua dan sekretaris umum IPM Mugaru harus melewati tahapan-tahapan seleksi dan dinyatakan lulus. Kenapa sih kok harus diseleksi? Ya iyalah, karena seleksi itu penting agar kita mendapatkan calon yang terbaik. Terus seleksinya apa aja sih? Yang pertama, ada seleksi baca Al-Quran. Yang kedua, ada seleksi wawancara bersama guru. Yang ketiga, ada seleksi tulis. Dan yang keempat, ada seleksi tanya jawab. Nah, tanya jawabnya ini tuh keren banget karena dilakukan di halaman sekolah dan mereka mendapatkan pertanyaan dari siswa-siswi ataupun warga sekolah. Dan ini hanya terjadi di Mugaru guys. Mungkin kalau sekolah yang lain itu waktu pemilihan itu diadakan di satu ruangan gitu ya kan, terus nanti keluar-keluar udah terpilih. Kalau di Mugaru enggak guys, semua orang bisa melihatnya, termasuk kamu bisa lihat di konten Mugaru TV yang sebelumnya. Sebenarnya guys, dalam pemilu IPM ini, siswa-siswi Mugaru dilatih agar menjadi pemimpin yang baik serta warga negara yang baik dan juga cerdas dalam memilih pemimpin. Kenapa sih kok kita harus cerdas dalam memilih pemimpin? Ya iyalah, supaya kita nggak mendapatkan pemimpin yang ngangong-ngangong pas ditanya. Pertanyaannya apa, jawabnya apa. Nanti waktu ditanya malah jawabnya, ya nggak tahu, kok tanya saya. Kak masuk plus. Oke guys, ada 3 pasangan calon ketua dan sekretaris umum IPM Mugaru. Yang pertama, ada Nuha dan Maharsha. Yang kedua, ada Danis dan Kaisah. Dan yang ketiga, ada Dika dan Abian. Dan ini guys, sama persis dengan pemilu presiden Indonesia pada tahun 2024. Tapi bedanya guys, paslon di Mugaru nggak ada yang joget-joget dan nggak ada yang pencitraan, apalagi sampai masuk gorong-gorong. Bayangin deh guys, pas masuk gorong-gorong tiba-tiba digigit ular, kan celaka jadinya. Singkat kata singkat cerita guys, pemilihan ketua dan sekretaris umum IPM Mugaru ini menjadi langkah awal untuk mencari pemimpin bangsa yang berkualitas. Berkualitas? Itu cirinya gimana sih? Jadi gini pak, pemimpin yang berkualitas itu cirinya 2. Yang pertama itu bertakwa, yang kedua itu cerdas. Oke, kalau bertakwa indikasinya apa? Yang gampang-gampang aja lah pak. Yang pertama bisa baca Al-Quran, yang kedua hafal bacaan sholat, dan yang ketiga kalau laki nih ya cowok bisa menjadi imam sholat. Oke, kalau pinter apa indikasinya sih? Minimal itu pendidikannya S3 lah pak. S3? Iya. SD, SMP, SMA? Bukan gitu pak, maksudnya tuh pendidikannya S3, gelarnya itu dokter. Oke, kalau sekarang ini apa sih pendidikan minimal calon presiden atau wakil presiden itu? Kalau sekarang itu kan minimalnya SMA doang pak, bukan dokter. Masa iya nanti jadi pemimpin ditanya ngangong-ngangong? Kita kan malu pak sama dunia internasional. Masa ya sebanyak 275 juta orang milih 2 yang terbaik aja nggak bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 3 Waru, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah 3 Waru, serta seluruh peserta debat dan siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Waru yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam acara debat PRIPM SMP Muhammadiyah 3 Waru dengan tema Kehidupan di Sekolah dan Organisasi. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh rekan Zahra dan Abrisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma bini'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamin manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dhalika zanim an kana damalin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu engkau bukanlah orang gila, dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sungguh Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.
yang bertabiat kasar. Selain itu juga terkenal kejahatannya, karena dia kaya dan banyak anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih disampaikan kepada rekan Zahra dan Abisa. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars IPM yang akan dipandu oleh rekan Sahda. Hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih kami sampaikan kepada rekan Sahda. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sambutan Kepala SMP Muhammadiyah 3 Waru. Bismillah. Untuk anak-anakku yang luar biasa dan ustadz-ustadzah sekalian yang mendampingi kita semuanya pada apel pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Anak-anak sekalian, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah berikan kita kenikmatan yang sempurna. Salah satunya adalah tubuh yang sehat. Ciri tubuh yang sehat itu ketika hawa agak panas kemudian kita merasa sumuk, itu bagian dari tubuh yang sehat. Berarti tubuh kita sehat. Kalau yang lain kepanasan, kita sendiri kedinginan, berarti saat itu tubuh kita tidak sehat. Anak-anak sekalian, pada kegiatan pagi ini spesial buat kita semuanya, yaitu agenda pemilihan umum Ketua Umum dan Sekretaris Umum IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 3 Waru tahun 2025-2026. Maka anak-anak sekalian, pemilu IPM ini tidak sekedar memilih siapa yang suaranya terbanyak, siapa yang pendukungnya paling banyak, tetapi di dalam pemilihan IPM ini adalah bagaimana kita melatih karakter kita untuk bertanggung jawab terhadap pilihan kita, keberanian untuk memilih. Siapakah di antara teman-teman kalian terpilih yang ada di depan ini? Ada 3 kandidat ya. Siapakah di antara teman-teman kalian ini yang menurut kalian paling visioner, paling memiliki semangat untuk memimpin, paling memiliki tanggung jawab untuk memimpin kalian? Maka pemilu IPM ini tidak sekedar memilih nanti siapa calon pasangannya, tetapi kalian adalah orang-orang yang memiliki karakter siap memilih dan siap dipilih, siap memimpin dan siap dipimpin. Sehingga anak-anak sekalian, mari kita gunakan refleksi dari pemilu ini adalah bagian dari dinamika kehidupan, yang mana ketika ada satu kelompok, maka di situ harus ada pimpinan. Saya dikasih 7 menit ya, kurang 4 menit. Sehingga anak-anak sekalian, di dalam pemilu itu harus ada 1-2 orang, satu kelompok yang siap untuk memimpin, dan yang lain harus siap menjadi orang yang dipimpin. Sehingga semangat di dalam lagu IPM ini, anggota IPM wajib hafal ya. Anggota tidak hanya nanti anggota yang terpilih, tetapi seluruh warga siswa SMP Muhammadiyah 3 Waru itu adalah anggota IPM. Kalau Ustadz dulu waktu ngasih SMP SMA namanya IRM ya, Ikatan Remaja Muhammadiyah ya. Sekarang berubah menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu lagunya harus hafal, karena di situ semangat untuk berorganisasinya di sana. Apa tadi lagunya? Bersatu, berpadu, menjalin ukhuwah di dalam
Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Terus lanjutannya, terampil, berilmu, berakhlak mulia, pelopor dan pelangsung penyempurna amanah. Jadi IPM itu adalah bagian dari menjalin ukhuwah Islamiyah, sehingga anak-anak IPM itu harus kompak. Anak-anak IPM anti tawuran. Anak-anak IPM adalah anak-anak yang cinta damai. Anak-anak IPM adalah anak-anak yang siap menjadi pelopor, pelangsung, penyempurna amanah. Halo IPM? IPM? Kalau saya tanya IPM maka jawabannya siap. Halo IPM? IPM? Baik. Jadi anak-anak sekalian, momen kali ini adalah momen kalian untuk mengeksplor, untuk menggali potensi dari teman-temanmu yang ada di depan ini, yang nanti teman-temanmu ini nanti yang akan menjadi pimpinan IPM periode 2025-2026, sehingga mereka adalah orang-orang yang kalian nanti akan pilihlah di antara tiga itu yang menurut kalian adalah yang paling siap menjadi pimpinan IPM tahun 2025-2026. SMP Muhammadiyah Tigawaru, Mugaru. Terakhir, sebentar, ketika saya sebut IPM yang pertama maka kalian jawab jaya. Saya sebut lagi IPM yang kedua kali, kalian jawab jaya. Namun ketika saya menyebutkan yang ketiga kali maka kalian menyebut tiga kali jaya, jaya, jaya. Siap? IPM, IPM, IPM. Terima kasih anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Agus Widianto MPD. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum PRIPM SMP Muhammadiyah Tigawaru. Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. The first lesson will start in 5 minutes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Muhammadiyah Tigawaru Bapak Agus Widianto MPD, yang terhormat Ayahanda Muslikin Arif, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf di SMP Muhammadiyah Tigawaru, serta teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena memberikan kami IPM kesempatan untuk mengeksplor lebih lanjut mengenai ilmu kemasyarakatan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian atas dukungannya IPM bisa sampai ke titik ini. Harapan saya semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan secara mulus dan tidak ada hambatan. Dan harapan saya siapapun ketua IPM atau sekretaris IPM nanti ke depannya agar selalu membimbing adik-adiknya agar menjadikan IPM lebih baik lagi. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PRIPM SMP Muhammadiyah Tigawaru periode 2024-2025. Terima kasih atas pengalamannya, terima kasih atas ceritanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan kepada Kak Deva. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu debat antar paslon Ketua dan Sekretaris Umum IPM SMP Muhammadiyah 3 Waru. Untuk itu kami serahkan kepada Kak Nabila dan Evander. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan namaku Abel dan rekanku. Aku Evan. Oke, nah teman-teman, jadi hari ini kita berdiri di sini karena kita mau membacakan soal-soal untuk paslon kita tercinta nih. Iya. Nah, tapi sebelum itu tema debat kali ini tuh mempunyai tema ya. Betul banget. Nah teman-teman, jadi tema debat hari ini itu adalah kehidupan di sekolah dan di organisasi. Tepuk tangannya mana? Oke. Oke. Nah, sebelum debat dimulai, kami akan bacakan teknis yang berlangsung pada debat yang akan dilaksanakan kali ini. Teknis debat yang pertama yaitu untuk para audiens. Jadi audiens di sini tidak hanya mendengar saja, tetapi audiens bisa, baik siswa maupun guru, bisa memberikan pertanyaan, memberikan saran ataupun memberikan penyanggahan. Dengan syarat jika ingin melakukan pertanyaan, diharapkan untuk para audiens baik siswa maupun guru untuk berdiri. Lalu kami berikan jatah sebanyak 2 pertanyaan untuk para siswa, para guru maupun antar paslon. Lalu teknis yang kedua, untuk para pasangan calon kami berikan waktu 2 menit untuk menjawab setiap pertanyaan baik yang kami ucapkan maupun dari siswa, guru maupun antar paslon. Teknis yang ketiga, untuk para pasangan calon, kami hanya memberikan kesempatan 2 kali untuk mengulangi setiap pertanyaan. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Sudah paham? Oke, nah Kak, langsung aja kita mulai ya Kak ya. Yang pertama yaitu soal untuk aku mana? Oke, sudah siap? Wah, ini depan-depanan banget ya. Oke. Oke, yang pertama soal untuk paslon nomor urut 1. Soal nomor 1. Bagaimana cara kalian memastikan bahwa aspirasi seluruh siswa didengar dan dipenuhi? Oke, aku mulai ya timernya. Waktu 2 menit dimulai dari
sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cara kami untuk memastikan semua aspirasi siswa dapat terdengar dengan baik yaitu mengadakan diskusi dua arah, di mana kita berdiskusi antara IPM dan siswa. Kita bisa berdiskusi dengan cara menanyakan ide ataupun masalah-masalah yang ada saat kegiatan belajar mengajar. Kemudian saya juga bisa mendiskusikan dengan pihak-pihak IPM seperti itu. Oke. Bagaimana Kak Evander? Ya. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Oke, terima kasih. Oh ya, untuk para antar paslon, apakah ada yang mau menyanggah ataupun ada yang mau memberikan saran? Interupsi. Ya, jadi menurut saya untuk caranya paslon 01 mengumpulkan para siswa dengan IPM itu dibilang terlalu susah ya, karena untuk mengumpulkan para siswa dan IPM bisa dilakukan secara perwakilan. Misalnya dari per kelas 7, 8, 9 diwakilkan. Lalu IPM dan para perwakilan tersebut bisa berdiskusi bersama seperti keluhan-keluhannya dan aspirasi-aspirasinya. Jadi begitu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong. Untuk paslon 3, apakah ada sanggahan ataupun tambahan? Tidak. Oke, baik. Lanjut ke soal dari guru. Nah, mungkin bagi para guru, apakah ada yang mau memberikan pertanyaan, sanggahan atau saran? Dari para guru ataupun siswa mungkin? Apa? Di sekolah dari Bu Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika nanti ada dari kelas 9 yang mantan anggota IPM kemudian melanggar peraturan dan sulit diatur, kemudian juga meremehkan kalian yang IPM masih baru. Nah, ini bagaimana solusinya yang harus kalian lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Siapa yang mau menjawab? Ya. Oke, jadi semisal ada kakak kelas IPM yang kurang hormat dengan periode berikutnya, yang meremehkan, itu bisa diajak kerjasama, dan mengajak kerjasamanya itu bisa dengan mungkin kita berdiskusi sebentar, karena yang paling penting itu dalam suatu masalah atau konflik itu adalah komunikasi. Komunikasi bisa dilakukan secara personal atau bersama-sama, jadi gitu. Oke, baik. Dari kedua paslon 1 dan paslon 3, apakah ada yang mau menyanggah ataupun memberikan saran? Tidak. Oke, baik. Ya, boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini untuk paslon 1, 2, dan 3 ya. Jadi saya minta setiap paslon mengeluarkan pendapatnya. Pertanyaannya simpel saja. IPM itu susah anak, ribet ya. Karena di waktu pelajaran ada rapat, bahkan kamu sampai mengejar kekurangan pelajaran. Nah, apa alasanmu kamu kok mau menjadi IPM? Saya ingin tahu dari setiap paslon. Oke, makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa alasan saya ingin menjadi IPM? Padahal IPM itu repot sering meninggalkan pelajaran. Lah, walaupun IPM itu repot, tapi di IPM itu kita juga belajar. Kita belajar cara bertanggung jawab, kepemimpinan yang baik, kita juga menjadi teladan bagi yang lain. Nah, untuk masalah kita itu meninggalkan pelajaran. Nah, untuk masalah seperti itu, kita itu bisa menanyakan kepada gurunya langsung tugas-tugasnya itu apa aja tadi, atau minta catatan ke teman, seperti itu.
Oke, izin menjawab. Jadi, mengapa kok kita bisa mau banget menjadi IPM? Karena tujuan IPM sendiri itu mewujudkan pelajar Islam yang berilmu. Dari kata berilmu itu kita juga bisa ambil ya, bahwa IPM itu mengajarkan kita untuk bertertib dalam berilmu. Nah, jadi kalau misalnya IPM mengganggu pelajaran itu tidak, malah mendukung kita untuk menuntut ilmu. Jadi begitu. Jadi alasan kita untuk masuk IPM meskipun kita bakal ketinggalan pelajaran, yaitu karena dengan mengikuti organisasi ini pun kita juga belajar. Kita belajar bersosialisasi, berorganisasi, dan banyak praktek-praktek lainnya yang jarang ada di pelajaran sekolah. Oke, baik. Bu Nani, apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih Bu. Oke. Soal untuk paslon nomor urut 2. Soal 1. Bagaimana cara kalian menangani perbedaan pendapat atau konflik di dalam IPM? Oke, sebentar ya untuk waktunya. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, jadi sebenarnya perbedaan pendapat itu sangat bagus sekali, karena itu sangat wajar sekali. Perbedaan pendapat itu justru sangat bagus, karena jika ada 3 pendapat nih, misalnya pendapat 1, 2, 3, jika kita simpulkan akan menjadi pendapat yang cukup bagus. Lalu misalnya kita untuk menyepakati salah satu pendapat, kita bisa menyepakati dengan bersuara seperti voting. Lalu kita bisa berkomunikasi dengan pendapat-pendapat yang lain, orang-orang yang berpendapat lain secara personal. Jadi begitu. Oke, baik. Dari pasal 1 dan 3, apakah ada yang mau menyanggah? Interupsi. Oke. Baik, menurut saya perbedaan pendapat itu pastinya ada dalam setiap organisasi, karena kan setiap orang juga memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Caranya yaitu dengan mengumpulkan semua pendapat-pendapat tersebut, terus kita mengambil keputusan untuk keputusan yang terbaik, yang adil bagi semua anggota, seperti itu. Oke. Dari paslon 3, apakah ada tambahan ataupun sanggahan? Tidak ada. Oke, tepuk tangannya mana untuk paslon-paslon kita? Oke, baik, langsung lanjut ke pertanyaan untuk paslon 3. Soal untuk paslon nomor urut 3. Soal nomor 1. Sebagai pengurus IPM, kalian adalah jembatan bagi guru dan siswa. Bagaimana cara kalian membangun koneksi antara guru dan siswa? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik. Jadi kita sebagai ketua dan sekretaris mungkin cara menghubungkan antara guru itu dengan komunikasi, karena sebuah komunikasi itu penting banget, apalagi kalau misalnya mungkin ada acara, kan kita pasti sebagai pemimpin IPM itu pasti sering banget komunikasi sama guru-guru, dan ya jadi yang penting itu komunikasinya. Mungkin dari paslon nomor urut 1 atau 2 ada yang mau memberikan saran atau sanggahan? Bagaimana, apakah ada yang mau memberikan saran atau sanggahan? Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu kami akan memberikan kesempatan
kepada audiens siswa. Bagi yang mau bertanya, bisa acungkan tangan. Mungkin dari audiens ada yang mau bertanya untuk paslon 1, 2, ataupun 3. Tidak ada? Oke, baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan kedua untuk paslon 1. Apa tindakan yang akan kalian lakukan untuk merealisasikan visi dan misi kalian? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, cara merealisasikan adalah dengan yang pertama, yaitu kita menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Caranya gimana? Yaitu dengan mengadakan kegiatan bakti sosial dan juga kegiatan berbagi Jumat Berkah. Yang kedua, menjadi wadah aspirasi. Yang pastinya caranya yaitu dengan mengadakan pertemuan antara wakil dari setiap kelas dan juga IPM, lalu kita itu mencari ide dan juga cara mengatasi masalah yang ada di kelas. Lalu yang ketiga yaitu menciptakan organisasi yang smart. Cara kita yaitu mengadakan pelatihan IPM. Jadi IPM itu bisa menjadi sigap dalam menyelesaikan sebuah masalah, mengatasi sebuah masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir yaitu membantu mengembangkan potensi siswa. Jadi kita sebagai paslon 1 juga akan mengadakan kegiatan ataupun lomba-lomba yang mendukung bakat dan minat setiap siswa. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, apakah ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Apakah jawaban paslon 1 tadi sudah sesuai? Atau ada yang mau menyanggah atau memberikan saran? Oke. Atau dari guru ataupun teman-teman, apakah ada yang mau menyanggah ataupun memberikan saran? Dari Bapak Guru? Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Yang pertama saya mengapresiasi dulu ya. Ini acara yang luar biasa seperti debat presiden ini ya. Ada calon nomor urut 1, 2, dan 3. Dan jawabannya ini kayaknya lancar semua kayaknya ya. Enggak seperti yang di debat-debat itu ya. Ada yang ngangong-ngangong gitu. Ini luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya. Ini ada temanya enggak, Bel? Apa tadi itu? Oh, kehidupan di sekolah dan organisasi. Siapa dari ketiga paslon ini yang wawancara sama Pak Nur kemarin? Nuha enggak? Maharsa? Coba oleh Maharsa ya. Oke, pertanyaan saya begini ya. Kehidupan di sekolah dan berorganisasi. Ini sekaligus merangkum dan mewakili pertanyaan dari banyak siswa ya. Pak, nanti tolong tanyakan Pak, bagaimana seandainya ada anggota pengurus IPM yang pacaran, seperti apa tindakannya? Kalau yang kemarin yang pernah wawancara sama Pak Nur ini tegas ini, Danis ini nggak akan pacaran, betul ya? Oh iya, 2 menit ya, nggak apa-apa. Maharsa nggak akan pacaran ya? Oh ya, yakin? Nah, Kaisa juga ya. Nah, pertanyaannya untuk ketiga-tiganya, saya pengen mendengarkan jawaban yang jelas, nggak usah perindat-perindut. Apa yang akan kalian lakukan ketika ada pengurus IPM yang pacaran? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana jika ada anggota IPM yang pacaran? Kita itu sebagai anggota IPM itu kan menjadi teladan bagi semua siswa. Nah, jika ada anggota IPM yang pacaran itu seperti apa?
Jadi jika ada yang pacaran itu pastikan mengganggu kinerja mereka dalam mengerjakan tugas. Jadi kalau ada yang pacaran yang pastinya kita beri peringatan terlebih dahulu. Yang pertama, lalu jika dia mengulanginya lagi dan juga dengan pacaran itu dia malah mencoreng nama baik IPM, yang pastinya kita bakal menindaklanjuti dengan tegas, mau itu dengan melaporkan ke bidang advo sendiri, lalu nanti dilanjutkan ke tingkat pembina ataupun BK, seperti itu. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana jika ada salah satu anggota IPM yang pacaran. Jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah kan berdasarkan Islam. Islam tuh dalam pacaran haram. Jadi misalnya ada anggota IPM yang pacaran, kita tidak usah langsung pertama komunikasi dulu, nggak usah, karena emang sudah melanggar banget itu. Jadi ya langsung dikasih surat peringatan dan mungkin 1-2 langsung bisa diajukan ke guru pembina. Lalu jika masih ada alasan-alasan gitu, kita tidak terima sama sekali. Jadi gitu. Oke, jadi gimana kalau ada anggota IPM yang pacaran? Nah, pertama-tama kita nggak bisa langsung menindak mereka, langsung memberi surat peringatan begitu. Menurut saya, kita bisa lihat dari kinerjanya dulu. Jika kinerjanya menurun, kita bisa peringati dia dengan menasehatinya. Kenapa kok pacaran? Nah, tapi kalau kinerjanya tetap stabil, kita juga tetap peringati walau gak separah jika kinerjanya menurun. Mungkin itu jawaban. Ada tambahan? Bagaimana Pak Nur, apakah sudah terjawab? Oke, karena tidak ada sanggahan maupun saran lagi, lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita lanjut ke soal untuk paslon 2. Setelah menjabat sebagai pengurus IPM, kalian akan menghadapi berbagai kegiatan di IPM. Jika kegiatan itu memotong waktu belajar kalian, sikap apa yang akan kalian ambil untuk mengatur waktu belajar kalian dengan kegiatan IPM? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, jadi dari awal kita itu sudah tahu resikonya seperti ini. Dan jika kita berorganisasi di IPM itu malah mendukung kegiatan belajar kita. Nah, cara mendukungnya itu kita bisa seperti manajemen waktu. Misalnya ada pembelajaran ini, pembelajaran yang tidak terlalu penting kita bisa dahulukan dengan kegiatan IPM. Lalu jika ada pembelajaran yang begitu sulit atau emang banyak tugasnya, kita bisa lebih dulukan itu. Dan kita yang penting itu harus memanajemen waktu kita. Jadi begitu. Mungkin dari paslon nomor urut 1 atau 3, apakah ada yang mau memberikan sanggahan atau saran? Pak Nur. Pak Nur. Oh iya. Oke. Jadi waktunya untuk menyanggah ya. Tadi pertanyaannya apa? Oh iya. Jadi dari masing-masing calon ini nanti kalau misalnya jadi ya, ini tinggal mengamati saja. Bagi nilainya yang turun berarti apa namanya, dia ndak fokus gitu. Dengan IPM ini hanya sebagai apa namanya ya, dia itu mementingkan IPM tapi nggak mementingkan pelajaran juga. Yang saya harapkan itu malah dari ketiganya ini prestasinya akan semakin meningkat dengan adanya banyak apa kegiatan itu. Oke, kayaknya ini bukan debat ini kayaknya. Ini kayak apa ya istilahnya itu, kayak
tanya jawab gitu. Kalau debat kan tidak begini, debat itu kan yang sana menyanggah, yang sini menyanggah. Ini kayaknya adem ayem, gimana? Coba Nuha, sanggahan Nuha, disanggah dia. Coba. Oke, baik. Jadi menurut saya jika kegiatan IPM dan juga kegiatan belajar mengajar itu tabrakan. Cara kita untuk membagi waktu yaitu dengan cara ya membagi waktu, membuat jadwal, dan juga jika ada pelajaran yang ketinggalan kita juga tetap mengerjakan tugas tersebut seperti itu. Oke, ayo sanggah. Wah, ini debat loh ini ya. Mungkin kalau misalnya ada acara IPM yang penting lalu bertabrakan dengan pelajaran sekolah, mungkin caranya ya dengan membuat jadwal dan membagi waktu. Dan kita lihat dulu acara IPM ini apakah benar-benar penting banget atau tidak. Dan Oke, sudah? Oke, apakah ada yang mau menyanggah lagi? Tidak? Oke, baik. Oke, lanjut ke pertanyaan untuk paslon 3. Apabila ada program kerja yang tidak berjalan, apa bentuk tanggung jawab yang akan kalian lakukan? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, jadi apabila ada program kerja yang tidak terlaksana, pertama-tama kita bentar Kak, ini program kerja dari anggota atau dari kita? Bisa dari anggota, bisa dari kalian. Jika program kerja yang tidak terlaksana itu dari anggota, kita bakal tanyain dulu kenapa kok program kerjanya ini bisa tidak terlaksana. Kita bisa terus memberikan saran biar tetap bisa terlaksana walaupun tidak sesuai jadwal yang diberikan pada saat rapat kerja. Oke, baik. Apa ada yang menyanggah? Interupsi. Oke. Jadi menurut saya penyebab dari proker yang tidak terlaksana itu mulai dari awal. Jadi pertama kita menyampaikan ide itu untuk prokernya. Jadi kita tuh harus memikirkan dulu ke depannya prokernya gimana dan bagaimana jadwalnya, terus bagaimana cara terlaksananya. Lalu jika ada proker yang mungkin belum aktif sama sekali, belum terlaksana sama sekali, itu biasanya disebabkan juga karena anggotanya. Dan cara mengatasinya tuh kita bisa melalui komunikasi lagi, karena kita harus tahu sebab-sebabnya mereka tuh bagaimana, terus halang-halangannya tuh apa, tantangannya tuh apa, dan lalu kita bisa memberikan saran atau membantu sedikit-sedikit. Jadi begitu. Oke. Dari paslon 1? Ya, interupsi. Oke. Baik, menurut kami yaitu cara untuk mengatasi program kerja yang tidak terjalan. Pertama yaitu kita cari terlebih dahulu akar permasalahannya, kenapa program kerja tersebut tidak terjalan. Setelah itu kita akan mengadakan pertemuan di mana kita menyampaikan evaluasi bahwa program kerja kita nggak terjalan agar semuanya juga tahu kondisinya itu seperti apa, mengapa ini tidak terjalan, apa karena waktunya yang kurang tepat atau kurangnya partisipasi seperti itu. Dan kemudian setelah evaluasi kami akan meningkatkan kegiatan tersebut agar lebih matang lagi jika ada program kerja yang sama. Jadi dalam pelaksanaan yang lain itu tidak ada permasalahan lagi, seperti itu. Terima kasih. Nah, mungkin untuk paslon 3 dari kedua sanggahan paslon tadi, apakah ada niatan untuk menyanggah lagi? Mungkin menambahkan. Lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 3, soal untuk paslon nomor urut 1. Pengurus IPM adalah contoh bagi seluruh warga sekolah. Jika kalian sudah menjabat sebagai ketua dan sekretaris umum, bagaimana sikap kalian jika ada anggota yang melanggar tata tertib sekolah? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang.
Baik, kembali lagi ya. Jadi IPM itu kita menjadi teladan bagi siswa, dan peraturan sekolah itu peraturan tertinggi yang kami ikuti. Jadi kita sebagai IPM juga harus menaati aturan-aturan yang ada di sekolah. Oleh karena itu, kita dari awal akan membuat sanksi-sanksi jika ada anggota IPM yang melanggar. Jadi anggota IPM tuh bisa lebih berhati-hati dan lebih patuh seperti itu. Nanti jika ada yang melanggar, pertama kami kasih peringatan sesuai dengan sanksi, dan jika terus melanggar kita juga harus memberikan sanksi yang tegas. Terima kasih. Mungkin dari paslon nomor urut 2 atau 3 ada yang mau menyanggah? Mungkin kan anggota IPM nih yang melanggar aturan. Contohnya seperti telat saat datang ke sekolah. IPM ini kan dipandang sebagai, wih, IPM nih benar-benar jadi contoh bagi murid-murid di sekolah. Kalau misalnya IPM telat saat apel dan murid-murid udah datang dan dilihat sama yang lain, itu kan gak enak kan. Apalagi kalau misalnya anggota IPM ini udah pas itu dapat tugas untuk jaga di apel. Jadi mungkin kalau dari kita, kami akan langsung kasih sanksi tegas biar hal itu tidak terulang lagi. Mungkin seperti itu. Dari paslon 2. Interupsi. Jadi izin menambahkan, untuk sanksi yang diberikan tuh sebaiknya sanksi berupa transparansi. Jadi kan IPM ini kan bisa dibilang sebagai teladannya. Lalu jika salah satu anggota IPM tuh melanggar tata tertib sekolah, itu kan seperti mencoreng nama baik IPM. Nah, jadinya kita melakukan transparansi hukuman atau sanksi. Jadi kita memberikan sanksi secara publik, secara terbuka kepada siswa-siswi. Jadi begitu. Apakah ada yang mau menyanggah lagi? Oke. Lanjut soal berikutnya, yaitu soal untuk paslon nomor urut 2. Soal nomor 3. Apa tindakan kalian jika program kerja yang kalian usulkan ditolak oleh guru tetapi didukung oleh siswa? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi meskipun kita itu sudah pingin banget untuk mengajukan prokernya, lalu siswa-siswi itu sangat mendukung, tapi persetujuan guru itu sangat penting. Jadi semisal ada bentrokan antara siswa dan guru, perbedaan pendapat gitu, kita lebih memilih pendapat guru, karena guru itu lebih berpengalaman. Beliau itu bisa menimbangkan secara jangka panjang bagaimana kelanjutan proker tersebut. Lalu mungkin proker kita bisa dievaluasi lagi dan diperbarui lagi. Jadi begitu. Dari paslon nomor urut 1 atau 3, apakah ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Oke, terima kasih. Menurut saya, jika proker itu ditolak oleh guru, kita dapat melaksanakannya di lingkup yang kecil dulu, seperti IPM mengadakan fun game tentang misal tur Mobile Legend. Nah, itu bisa. Jadi di IPM aja, kalau sekolah belum nyetujuin, jadi kita di lingkup yang kecil dulu. Dari paslon 3. Dari paslon 2 mungkin ada yang mau menyanggah atau menambahkan lagi? Oke, mungkin dari guru ataupun teman-teman. Oh, baik. Sanggahan ya. Oke, terima kasih waktunya. Saya mau menyanggah dari paslon nomor 2 tadi. Kalau misalnya tidak diizinkan oleh guru dan paslon nomor 2 akan mengikuti perintah guru, padahal itu tadi
dari siswa yang menginginkan itu. Terus bagaimana cara kalian itu menenangkan siswa, sedangkan kan kalian kan perwakilan dari siswa. Apakah kalian nanti tidak akan mendapatkan nilai buruk oleh siswa atau gimana? Apakah kalian tidak memikirkan hal itu atau gimana? Atau tetap akan mengikuti perintah dari guru? Baik, terima kasih. Oke, jadi tadi kita tuh lebih mementingkan siswa-siswi kita. Namun kita juga memikirkan jangka panjangnya. Dan jika siswa-siswi itu mungkin tidak setuju dengan kita, mungkin kita bisa lebih mengevaluasi, kita lebih berdiskusi lagi tentang prokernya agar bisa diterima oleh guru. Lalu siswa-siswi mungkin akan kita ajak diskusi bersama, jadi begitu. Baik, Bu Keisha. Oke. Dari paslon 1 atau 3, ada yang mau menyanggah lagi? Atau ada yang mau menambahkan? Bagaimana? Tidak? Dari teman-teman mungkin apa ada yang mau menyanggah ataupun menambahkan? Oke, baik. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga untuk paslon 3. Program kerja seperti apa yang menurut kalian bisa memajukan sekolah, serta berikan contoh konkretnya? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Program kerja yang bisa kita lakukan untuk memajukan sekolah. Mungkin kita bisa melakukan proker di lingkup sekolah maupun luar lingkup sekolah yang sudah kita rencanakan, yaitu melakukan bagi-bagi nasi Jumat berkah, tapi untuk warga-warga sekitar sekolah, bukan untuk murid-murid. Karena pengalaman saya dari SD ya, itu kita melakukan bagi-bagi nasi Jumat berkah itu bisa ke tukang ojek, tukang becak, dan itu bisa membuat nama sekolah itu menjadi lebih baik. Oke, apakah ada yang mau menyanggah? Interupsi. Oke. Jadi menurutku untuk prokernya paslon 03 ini bisa dibilang terlalu basic ya. Ya, jadi menurutku proker yang paling cocok untuk Mugaru itu proker yang bersangkut paut dengan problem-problem Mugaru sekarang. Seperti problem Mugaru sekarang kan ada seperti pacaran, terus pembulian, lalu mungkin dari malasnya belajar sekolah, dan cara mungkin proker dari paslon 02 ini adalah speak up. Jadi proker ini tuh membahas tentang bagaimana sih pacaran itu, bagaimana dampaknya pacaran bisa melalui sosialisasi, mungkin podcast, mungkin pada saat apel, dan dari ngobrol-ngobrol juga bisa. Jadi begitu. Oke, baik. Dari paslon 1. Baik, jadi saya menyanggah keduanya ya. Yang pertama dari paslon 3, yaitu berbagi Jumat berkah. Itu juga terlalu basic, yang biasa aja dan tidak mendidik. Selanjutnya yang kedua, apabila kalau siswa-siswinya yang tidak mau speak up, tidak mau berbicara, bagaimana? Cara kami memajukan sekolah yaitu dengan melakukan proker yang menjadikan siswa lebih berprestasi. Dengan proker tersebut kita juga bisa menjadikan nama sekolah itu lebih baik, entah itu dengan mengadakan lomba-lomba, memilih siswa untuk mengadakan lomba-lomba seperti itu. Oke, apakah ada yang mau menyanggah lagi? Interupsi. Oke, baik. Untuk dari paslon 01, jadi gini, program kerja speak up ini, yang speak up tuh bukan murid-murid ya, mungkin ada perwakilan dari murid-murid dan mungkin ada dari beberapa IPM. Jadi yang melakukan sosialisasi atau berdiskusi dengan murid-murid itu anggota-anggota IPM. Dan menurutku program kerja nomor 01 ini itu bisa dibilang sudah bagus. Cuman emang gitu, problemnya Mugaru ini bisa dibilang terlalu rumit ya. Jadinya
mungkin lebih didahulukan problem-problemnya Mugaru. Oke, paslon 3. Jadi buat paslon 1 sama paslon 2, kan kalian bilang proker kita ini terlalu basic. Nah, terlalu basic ini kan tapi sekolah sendiri belum melakukan gitu loh. Jadi kita melakukan pembaruan agar ada proker baru gitu loh. Gak itu aja. Terus buat yang mending speak up soal pacaran itu, menurut kami itu sudah terlalu sering dilakukan dan efek perubahannya itu sedikit. Jadi mending melakukan hal yang baru aja. Oke, bagaimana? Interupsi. Boleh. Interupsi. Jadi yang ditanyain pertanyaannya adalah yang sulit ditiru. Mereka, kalian malah jawabnya yang malah udah gampang ditiru, tetapi malah kalian yang sekolah tuh belum terlaksana. Padahal kan yang ditanyain itu yang sulit ditiru. Oke, bagaimana? Ada yang mau menyanggah lagi? Interupsi. Oke, baik. Oke, jadi menurutku untuk proker nomor 03 ini emang basic ya, gampang ditiru. Karena setiap hari Jumat pun biasanya di masjid-masjid kan sudah ada bagi-bagi nasi hari Jumat. Lalu untuk program kami yang speak up seperti larangan pacaran tuh menurutku sangat sulit ditiru. Karena misalnya nih, orang lagi bersosialisasi di depan apel, orang tersebut apakah pacaran apa enggak? Karena rata-rata murid Mugaru ini bisa karena pacaran ini bisa dibilang lagi sedang marak-maraknya, jadi begitu. Oke, apa ada yang menyanggah lagi? Oke, baik, sebelumnya untuk teman-teman, apakah bisa sedikit lebih tenang? Iya, karena ini gerimis, habis ini kita juga akan selesai ya, di jam 8.30 debatnya akan selesai. Bagaimana? Apa ada yang menyanggah lagi? Dari guru ataupun teman-teman, apakah ada yang mau Oke, baik. Oke, pertanyaan yang basic ya. Silakan dijawab basic atau enggak. Mulai dari paslon 3. Sebutkan langsung aja programnya apa gitu ya. Program yang sulit ditiru dari paslon 3. Oke, baik. Makasih ya buat pertanyaan Pak Nur. Oke. Jadi, proker menurut kita berdua, proker yang sulit ditiru itu adalah proker yang terlaksana. Apa? Contohnya seperti basic itu seperti kayak podcast. Itu kan pasti gampang banget buat terlaksana. Enggak, programnya dari paslon 3 yang kira-kira sulit ditiru, enggak nyuntuh, enggak apa, ori pemikiran paslon 3 sendiri apa? Ori, bukan kalau yang bagi-bagi takjil, bagi-bagi itu kayaknya ya semuanya ya begitu gitu loh, nggak ada yang istimewa gitu loh. Oke, paslon 2 langsung. Oke, terima kasih. Oke Pak, kalau program yang menurut kita sulit ditiru dan mungkin insya Allah kita akan laksanakan itu program speak up Pak. Program speak up. Jadi gini Pak, menurut saya program speak up nih IPM itu yang sedang bersosialisasi dengan murid-murid. Jadi yang sedang marak-maraknya terjadi di Mugaru ini apa? Yang bahaya seperti pacaran, pembulian, jadi gitu Pak. Kan misalnya nih, mungkin salah satu anggota IPM tuh dia lagi ngomong di depan apel bersosialisasi, atau beberapa anggota IPM sedang bersosialisasi di apel, dia itu membahas tentang pacaran. Dan ternyata dia sendiri itu juga pernah pacaran. Itu kan bisa dibilang sulit ditiru ya, karena bisa dibilang ngomong diri sendiri. Jadinya kita tuh cari orang yang tidak pernah pacaran, lalu orang itu tahu banget gitu loh Pak. Jadi gitu. Oke, paslon nomor 1, apa kira-kira yang sulit ditiru? Menurut kami membuat poster hari besar di setiap kelas Pak, yaitu
dapat menggunakan AI dan bisa memajukan teknologi gitu. Oh iya, berarti ini AI ya? Iya Pak. Program andalanya AI, calon nomor 1 ya? Iya, Ini Pak. seperti yang dicanangkan sama Wapres kita ya, AI gitu. Wah, luar biasa. Sudah ada? Belum? Oke, terima kasih, itu aja. Oke. Bagaimana? Sudah? Oke, baik. Oh ya, atau dari kakak-kakak IPM, apakah ada yang mau menyanggah? Oke, baik, karena ini juga mulai turun hujan ya, jadi kami berikan satu kesempatan lagi untuk bertanya. Boleh dari guru, teman-teman ataupun kakak IPM. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaannya untuk semua paslon ya, paslon 1, 2 maupun 3. Pertanyaannya simpel. Jika kalian diberi kesempatan waktu 1 menit untuk meyakinkan para pemilih, apa yang akan kalian katakan kepada mereka? Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman, kalian sebaiknya memilih paslon 1 karena kami adalah paslon yang ingin membuat program yang unik-unik dan juga kami ingin merealisasikannya program tersebut. Dan juga kami akan buat program-program yang bukan cuma keren di kertas doang, tapi juga terjadi di lapangan seperti itu. Oke, jadi untuk paslon 02 kita ini akan membuat program kerja yang pasti terlaksana karena kita sudah memikirkan program kerja apa yang sangat bermanfaat ke depannya dan sangat asik, dan kita juga tidak akan meninggalkan program kerja karena kita sudah mempertimbangkan sebaiknya program kerja yang sebaiknya kita melaksanakan program kerja yang terlaksana dan terrealisasi. Lalu kita juga akan lebih merangkul teman-teman dan para siswa-siswi. Lalu kita juga akan lebih membimbing dan lebih bertema kekeluargaan. Jadi begitu. Nah, kenapa kok kalian harus milih kami, yaitu paslon 03? Karena program kerja kami itu unik-unik dan menarik dan juga baru yang kemungkinan itu jarang dilakukan di sekolah ini. Serta paslon 3 itu sedikit bicara banyak aksi. Oke, baik. Kami kasih satu kesempatan lagi untuk bertanya. Oh, udah. Oke, teman-teman, tidak jadi pertanyaannya ya. Oke, terima kasih semuanya karena sudah berpartisipasi untuk bertanya dan lain sebagainya. Dan terima kasih juga teman-teman paslon yang sudah memberikan jawaban yang sangat unik-unik dan keren-keren banget gitu. Oke, begitu. Oke, baik, nah setelah ini akan dilanjut dengan sesi pemilu ya. Oke teman-teman, akhirnya aku Abel, aku Evander mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih disampaikan kepada rekan Nabila dan Evander. Demikianlah acara debat antar paslon ketua dan sekretaris umum IPM SMP Muhammadiyah Tigawaru. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semua. Akhirnya saya Zaira dan saya Talita mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, setelah ini akan ada persiapan untuk pemilu. Nah, sambil menunggu persiapan, teman-teman boleh istirahat, boleh ke kantin, boleh membeli jajan, boleh makan, atau mungkin ke kelas untuk istirahat. Nanti teknisnya akan dipanggil per kelas ya, teman-teman. Terima kasih.